Assalamualaikum Tribuners, bersama aku Tita di program Ngabuburit Asyik nih. Program yang bakal nemenin kalian jelajah wisata religi selama bulan Ramadan di kota Solo. Nah, jadi kali ini aku lagi berada di salah satu masjid di tengah-tengah kota Solo, tepatnya di sebelah utara Stadion Manahan. Nah, masjid ini bernama Masjid Siti Aisyah dan punya julukan yang unik banget, yaitu Masjid Kotak. Pengen tahu nggak kenapa? Yuk kita explore bareng-bareng. Masjid ini dibangun pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2018. Dan masjid ini dibangun oleh beliau Bapak Setio Djoko Santosa. Dan masjid ini dinamai Siti Aisyah, yaitu berasal dari ibu dari Bapak Setio Djoko Santosa. Bapak Setio Djoko Santosa, beliau orang asli Solo dan ibu beliau juga asli Solo. Dan masjid ini sejarahnya dibangun atas nama ibu beliau, karena sebelum meninggal ibu beliau pengen ataupun dibangunkan masjid. Pada suatu ketika ibu Bapak Setio Djoko Santosa ini rumahnya ingin direnovasi, akan tetapi ibunya bilang, nanti aja kalau saya sudah meninggal, bangunkan saja rumah. Akhirnya Bapak Setio dengan dengan inisiatifnya membangunkan masjid ini setelah 40 hari ibunya meninggal dunia. Untuk ibunya. Dan nama Masjid Siti Aisyah ini diambil dari ibunya Bapak Setio Djoko Santosa. Untuk model dan arsitektur bentuk masjid ini, beliau terinspirasi dari bangunan-bangunan Eropa sekaligus terinspirasi dengan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tita dengan Ustadz. Saya Hadid. Oke, dengan Ustadz Hadid ya. Iya. Jadi kita tuh pengen lihat-lihat masjid ini keliling, silakan. ditemenin sama Ustadz. Kira-kira boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Boleh dijelasin nggak Tat tentang bangunan atau interior di masjid ini, karena kan unik banget gitu ya. Kita lihat dari depan aja masjidnya tuh kotak, di dalam juga nuansanya kotak-kotak itu gimana? Jadi masjid ini emang biasanya terkenalnya masjid kotak ya, karena dari luar itu sudah memberikan kesan kotak. Dan di dalam pun rata-rata berbentuknya kotak, kayak misalkan di sana ada mimbarnya bentuknya kotak, terus kaligrafi ataupun lukisannya itu berbentuknya kotak semua. Makanya kesannya itu namanya masjid kotak. Orang biasanya kenalnya masjid kotak. Kalau misalkan orang dikenalkan dengan Masjid Siti Aisyah, kadang mereka bingung. Nah, kalau nyebutnya masjid kotak, ya taunya di Manahan di sini gitu. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu masjid ini tuh terdiri dari berapa lantai dan ada ruangan apa aja sih di masjid ini? Baik, untuk masjid ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama ada basement, kemudian yang kedua itu ada ground, kemudian yang ketiga lantai 1, kemudian yang keempat lantai 2. Untuk di ground biasanya kita fungsikan untuk kantor dan tempat istirahat untuk para imam-imam di masjid ini. Kemudian yang sekarang kita tempati itu yaitu lantai ground. Lantai ground ini biasanya difungsikan untuk sholat jamaah ikhwan atau jamaah putra. Kemudian biasanya kalau pengajian di pagi hari itu biasanya kita laksanakan di sini. Di sini nanti kita kasih sekat, yang cowok di sebelah selatan, kemudian yang cewek itu biasanya di sebelah utara kita tempatkan.
di sini. Jadi untuk ruang utama ini kita fokuskan untuk sholat putra, dan untuk sholat putri biasanya kita alokasikan ke lantai 2. Tapi kalau pengajian yang putra sama putri jadi satu. Jadi satu. Kalau Oh, untuk pengajian biasanya kita jadikan satu, tapi nanti kita kasih pembatas gitu, kasih sekat gitu segala macam. baik. Tat, kalau boleh tahu ini kan ada kaligrafi nih di iya. dinding-dinding di sekeliling masjid ini. Kalau boleh tahu tuh apa sih makna atau itu sebenarnya ayat Oh iya. apa atau artinya apa atau ada makna tersendiri gitu. Jadi di masjid ini ada kaligrafi yang berbentuk kotak, dan kalau di ilmu kaligrafi itu biasanya namanya kufiyah, Kufi. berbentuk kotak kufi. Untuk di sana di sebelah kanan kiri itu ada tulisan Allah, dan di sana ada Muhammad gitu. Dan kemudian di mihrab di depan tempat imam itu di sana ada 90 asmaul husna. Jadi di sana itu ada 90 asmaul husna yang memanjang ke bawah. Kemudian yang di mimbar depan itu ada tulisan dari surah Taubah ayat ke-18, itu yang di mimbar. Kemudian yang di atas yang mengelilingi masjid ini di dinding atas itu ada surah An-Nur ayat ke-35. Apakah ada makna tersendiri kenapa pada akhirnya tuh memilih ayat-ayat tersebut yang dijadikan kaligrafi di masjid ini? Untuk di mana? Untuk di mimbar sana itu ayatnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid gitu ya. Innama ya'muru masajidallah. Jadi di sana itu bagaimana kita itu selalu memakmurkan masjid, meramaikan masjid, menghidupkan masjid-masjid Allah gitu biar supaya ramai gitu. Ya mungkin itu motivasi awal dari pendiri masjid ini. Oke, Masya Allah maknanya sangat dalam banget ya Tribuners. Kita boleh nggak lanjut ke ruangan dekat? Siap. Oke, nah setelah ini kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan apa Ustadz? Untuk selanjutnya kita akan mengenal ke ini ruang perpustakaan dan juga tempat sholat untuk difabel. Jadi di sini biasanya ketika ada lansia ataupun difabel yang sekiranya nggak kuat nggak bisa naik ke atas, nanti kita alokasikan di sini untuk sholatnya. Dan di sana sudah kita sediakan juga toilet untuk difabel juga. Kemudian untuk di sana itu ada perpustakaan, biasanya untuk untuk baca buku dan segala macam. Kita kesana aja kayaknya lebih enak. Di sini ini perpustakaan yang dimiliki Masjid Siti Aisyah. Biasanya nanti di sini untuk baca anak-anak, dewasa, dan semuanya nanti kita alokasikan ke sini untuk baca buku dan segala macamnya. Berarti kalau perpustakaannya itu bebas ya, maksudnya kita berkunjung kapan aja dan mau baca di jam berapa aja tuh selalu boleh gitu? Boleh. Untuk perpustakaannya ini kita buka ya ketika masjid buka, insya Allah nanti kita longgarkan untuk jamaah yang mau baca buku di sini. Gitu. Baik, untuk di sini kita sediakan juga tempat difabel untuk lansia yang biasanya sekiranya nggak kuat untuk naik ke atas, itu nanti kita alokasikan di sini. Jadi nanti kita sediakan satu kamar mandi khusus, satu ruangan khusus untuk nanti tempat wudhu dan dan toiletnya segala macam kita sediakan di situ semuanya. Kita insya Allah akan naik ke lantai atas dan kita akan menggunakan lift insya Allah yang ada di Masjid Siti Aisyah. Ini. Kali ini kita udah ada di lantai 1 Masjid Siti Aisyah ya Tribuners. Boleh dijelaskan lagi nggak Ustadz tentang fungsi dari ruang di lantai 1 lantai 1 ya. Baik, untuk di lantai 1 ini biasanya kita di sini nanti ada ruang TPA 1, TPA 2, kemudian ada ruang meeting. Nanti biasanya ruang meeting ini untuk rapat pengurus dan biasanya untuk kita gunakan transit ustadz, biasanya ustadz dari luar kita undang, nanti biasanya kita transitkan di sini. Kemudian di sini ada
ruang TPA 1 dan ruang TPA 2. Ini biasanya untuk TPA ini diampu oleh teman-teman Badar. Nah, jadi kita di sini di Masjid Siti Aisyah ada namanya Badar. Badar itu Barisan Dakwah Remaja Masjid Siti Aisyah. Jadi nanti kita akan merekrut pemuda-pemuda ataupun remaja-remaja yang memiliki kemampuan untuk meramaikan masjid, untuk mengelola masjid dan membina dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Siti Aisyah biasanya. Jadi di TPA ini, di TPA 1 biasanya nanti kita pergunakan untuk mengajar anak-anak, ngajar ngaji biasanya ibu-ibu juga di sini. Tapi nanti untuk di TPA 1 ini dibina oleh teman-teman dari relawan Masjid Siti Aisyah itu, remaja Masjid Siti Aisyah. Nah, berarti setiap hari ya TPA-nya itu? Untuk TPA-nya nanti kita laksanakan biasanya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat biasanya untuk TPA-nya. Kemudian biasanya Masjid Siti Aisyah itu menyediakan jasa untuk bagi siapa yang ingin melakukan akad nikah. Biasanya nanti kita laksanakan di Masjid Siti Aisyah. Dan biasanya tempat ini selain dibuat TPA, biasanya dibuat ruang rias. Ruang rias untuk manten biasanya gitu. Berarti untuk mempelai wanitanya untuk di sini? mempelai wanitanya di sini biasanya. Jadi nah, berhubung tadi Ustadz kan nge-spill nih kalau masjid ini tuh biasanya dipakai buat acara pernikahan juga. Nah, ada nggak sih syarat khusus buat yang pengen melaksanakan akad di masjid ini tuh apa sih syaratnya? Biasanya kalau untuk akad nikah itu nanti ada pengurusnya sendiri yang mengurusi tentang akad nikah ini. Nanti biasanya yang mau nikah nanti tinggal bilang aja tanggal berapa, biasanya nanti ketemu sama pengurusnya sendiri biasanya nanti. Berarti langsung datang aja? Langsung datang aja, nanti ada pengurus yang mengurusi seperti itu nanti. Baik. Oh iya, siap. Iya, ya kan. Jadi untuk ruangan ini biasanya dipakai tadi, sudah saya ini, biasanya dipakai untuk TPA dan juga untuk ruang rias biasanya ya. Jadi untuk ruang rias Masjid Siti Aisyah itu biasanya menyediakan meja dan cermin untuk rias biasanya seperti itu. Nah, kalau di bagian sebelah kanan di depan tempat rias mempelai wanita itu ada ruangan untuk transit para ustadz. Nah, kalau boleh tahu para ustadz di sini itu memang dari yayasan atau gimana, Ustadz? Untuk ustadz yang kita datangkan itu ada biasanya untuk Masjid Siti Aisyah, kita akan mengadakan kajian setiap harinya nih. Biasanya ustadz yang kita datangkan itu langsung dari pengurus sendiri. Jadi yayasan biasanya udah menyerahkan ke pengurus yang di dalam. Biasanya nanti pengurus di dalam nanti yang mendatangkan ustadznya itu. Jadi nanti kita biasanya kayak Ramadan, biasanya nanti kita untuk undang tarawih di sini atau qiyamul lail, sholat tahajud biasanya nanti transitnya di sini kayak gitu. Baik. Oke Tribuners, jadi aku lagi ada di lantai 2 Masjid Siti Aisyah. Nah, lantai ini itu dipergunakan khusus untuk jamaah wanita. Jadi jamaah wanita sholatnya langsung aja ke lantai 2, bisa menggunakan tangga ataupun menggunakan lift. Nah, untuk fasilitasnya juga lumayan oke banget. Fasilitasnya lengkap banget di sini, kayak yang bisa kita lihat. Jadi di sini juga disediakan mukena bersih yang pasti bisa langsung dipakai. Setelah itu kita juga bisa langsung aja ke sini. Kita bisa sholat di sini. Tempatnya luas banget dan juga adem, jadi bikin betah lama-lama di masjid ini. Sekarang kita turun ke lantai bawah. Oke Tribuners, sampai sini dulu episode Ngabuburit Asyik di hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.